101,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Masih dengan Dinda di sini. Dan tentunya di sore ceria kali ini kita nggak kayak biasa karena ada yang spesial pada sore hari ini. Dinda nggak sendirian, teman Pro 2. Kita sudah terhubung melalui virtual ya, melalui Zoom teman Pro 2. Dan hari ini kita akan ngebahas isu yang sangat menarik ini teman Pro 2, yaitu mengenai sepak bola, tapi bukan sembarang sepak bola karena ternyata sepak bola yang sering kita anggap sebagai olahraga saja ternyata bisa menjadi alat untuk membangun perdamaian, menyuarakan hak perempuan dan juga menguatkan peran anak muda di masyarakat. Kita udah bersama tamu spesial yang terhubung secara virtual ya, yang juga aktif di dunia pengembangan pemuda dan perdamaian. Udah ada bersama kita ini dari Zoom ada Kak Hadonia Lazarus Manurung. Halo. Halo Kak. Halo, boleh lah ya kita agak kenalan dulu Bang. Boleh Bang diperkenalkan sedikit latar belakangnya Bang. Oke, terima kasih kepada announcer. Kenalin, nama aku Hadonia Lazarus Manurung, biasa dipanggil Doni. Merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Riau dan memang pada belakangan itu terlibat aktif dalam beberapa kegiatan sosial yang utamanya itu memberdayakan kelompok masyarakat, secara khusus itu perempuan. Dan pada April kemarin tahun 2025 baru kemarin itu saya mendapatkan kesempatan untuk diundang oleh UN Women Indonesia untuk mengikuti pelatihan dari mereka bertajuk BPFA plus 30 Youth Activist Incubator from Region to Center. Dan nantinya kegiatan tersebut akan salah satunya bermuara ke kegiatan yang ada di Medan bertajuk pelatihan sepak bola ini. Kurang lebih itu sih Kak. Oke, berarti ini memang kita akan membahas sepak bola, perempuan dan pemuda ya. Benar ya? Iya Oke. benar Kak. Jadi tadi kan seperti yang udah di flyer ini. Kalau tema kita hari ini teman Pro 2 yaitu menjembatani isu WPS dan YPS lewat permainan sepak bola. Nah, sebenarnya nih Bang, apa sih yang dimaksud dengan WPS dan YPS ini, Bang? Oke, WPS dan YPS itu sendiri sebenarnya merupakan agenda dari dunia internasional, katakanlah PBB begitu ya Kak. Dan itu sudah dimulai dari tahun 2000 dan sekarang itu masih terus diperkenalkan kepada masyarakat dunia. Singkatnya WPS sendiri merupakan akronim dari Women, Peace and Security, di mana dalam isu ini tidak hanya berbicara pada konteks perlindungan perempuan atau melindungi perempuan dari konflik, tetapi juga turut serta untuk memberdayakannya menjadi pemimpin di kalangan masyarakat. Nah, linear dengan itu, YPS juga merupakan agenda yang sama dengan WPS, di mana bedanya pada YPS dia berperan, berfokus kepada pengembangan anak muda untuk menjadi agen-agen perdamaian dan juga mampu untuk menyuarakan solidaritas dan juga promosi-promosi keberagaman di sosial masyarakat. Kurang lebih sebagai pengantar itu sih Kak, WPS dan YPS. Oke, jadi memang terdengar isunya mungkin di beberapa teman Pro 2 menganggap isu ini cukup serius ya Bang ya dan cukup berat nih. Tapi boleh nggak disampaikan ini, kenapa sih sebenarnya kedua isu ini penting banget diketahui dan disadari oleh anak-anak muda? Oke. Di dunia sekarang yang sudah modern dan berkembang, masalah-masalah tentang pemberdayaan perempuan atau masalah minoritas itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk digaungkan karena sudah ada keterbukaan masyarakat untuk menerima hal-hal seperti itu. Kita tidak hidup di zaman tradisional atau zaman-zaman dulu yang hal-hal tersebut itu masih dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu. Karena sekarang seperti emansipasi atau partisipasi orang muda itu ternyata sudah berdampak atau memberikan dampak tersendiri terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan komunikasi atau media dan teknologi tentunya akan memasifkan gerakan-gerakan tersebut. Makanya untuk saat ini hal itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk digaungkan agar anak muda atau orang muda atau perempuan merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang berarti dan memiliki
nilai bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi untuk menjadi apa namanya malu-malu ataupun merasa pesimis, tidak bisa berkontribusi bagi masyarakat karena di dunia yang serba terbuka ini hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu, Kak. Oke, jadi memang isu ini bukan hanya kelihatan penting untuk orang, tapi juga untuk diri kita sendiri ya, Bang ya. Iya benar, Kak. Mungkin selama ini nih teman berdua banyak udah aware nih, udah pernah, mungkin belum se-aware itu, tapi udah pernah dengar lah ya mengenai isu pemberdayaan perempuan dan juga pemuda. Nah, tapi mungkin lebih sering mendengar soal konflik atau kekerasan ini dari perspektif orang dewasa ya. Mungkin jadi mungkin ngerasanya kurang relate gitu loh ke diri sendiri, ya Bang ya. Padahal sebenarnya kita orang-orang biasa ini juga terdampak pastinya ya terhadap isu ini. Bisa nggak Bang dijelaskan lebih lanjut bagaimana sebenarnya posisi perempuan dan anak muda dalam pembangunan perdamaian ini, Bang? Posisi orang muda dan juga perempuan dalam pembangunan pemberdayaan di sosial masyarakat menurut saya pribadi tidak ada bedanya dengan laki-laki ataupun orang-orang terdahulu yang menjalankan peran tersebut karena balik lagi bahwa orang muda yang di underestimate nggak bisa apa-apa sebenarnya mereka bisa untuk at least menggerakkan massa atau menggerakkan orang dalam jumlah yang lebih banyak untuk dapat merasakan atensi yang sama terhadap suatu isu atau terhadap suatu konflik atau terhadap suatu masalah. Begitu juga sebaliknya dengan perempuan yang dianggap tidak bisa apa-apa sebenarnya bisa untuk menghasilkan sebuah gerakan yang positif bagi masyarakat dan gerakan-gerakan yang diusung oleh orang muda dan perempuan ini itu sangat penting untuk setidaknya membingkai sebuah perdamaian di kalangan masyarakat karena banyak gerakan-gerakan yang tadinya dibentuk oleh perempuan dan orang muda itu ujung-ujungnya akan bermuara kepada promosi perdamaian. Bagaimana untuk apa namanya mengikut sertakan semua pihak dalam kegiatan-kegiatan yang telah diinisiasi. Misalnya kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh perempuan itu sering sering sekali seperti pemberdayaan ekonomi, misalnya Hmm. membentuk sebuah kelompok ekonomi tertentu, dan pada akhirnya, pada ujungnya nanti akan berusaha untuk berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, lintas lintas suku, lintas agama, dan lain sebagainya untuk diikut sertakan terlibat dalam proyek pemberdayaan ekonomi tersebut, sehingga semua orang bisa merasakan hasilnya atau merasakan dampaknya begitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, jadi memang seperti itu ya teman Pro 2 bahwa mungkin biarpun kamu adalah laki-laki dan sudah cukup dewasa, bukan berarti isu women peace and security dan youth peace and security ini tidak terlibat atau tidak berdampak pada kamu. Siapapun itu bisa berkolaborasi dan menginisiasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik ya Bang ya. Iya benar, Kak. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan mengenai sepak bola ya Bang ya. Kenapa sih sebenarnya sepak bola dipilih sebagai media untuk menjembatani isu-isu besar seperti WPS dan YPS ini? Oke. Sebetulnya kenapa sepak bola dipilih? Karena ini merupakan salah satu cabang olahraga yang peminatnya itu cukup tinggi, utamanya di kalangan kelompok anak ya di usia bawah umur, misalnya seperti 17 tahun ke bawah gitu. Itu cukup diminati besar oleh mereka dan juga anak perempuan ternyata menaruh perhatian yang sama atau menaruh ketertarikan yang sama dengan olahraga ini. Sehingga itu kami anggap sebagai salah satu media yang bisa untuk menjembatani perbedaan gender dalam dalam konteks yang minim antara perempuan dan laki-laki, kemudian perbedaan kalangan usia. Karena kan kalau di sepak bola itu Kak ada yang namanya U ya, U10, Mm-mm. U17, U15 kan begitu. Nah, ternyata dalam satu kesempatan mereka bisa menjadi satu klub gitu, menjadi satu tim. Jadi tidak ada pandang usia, mau dia 17 tahun, mau dia 15 tahun gitu. Tapi kalau misalnya karena apa namanya mungkin saja U yang persyaratan U itu mungkin di klub sepak bola yang lebih ini ya, yang lebih formal ya, misalnya harus U semua, U17 semua dan lain sebagainya. Tapi dalam akar rumput
Mm-mm. dalam kondisi sosial masyarakat yang di bawah itu bisa bergabung gitu, mau usia berapapun ternyata bisa bergabung dalam tim. Dan kami memanfaatkan kesempatan ini untuk kemudian memberikan pemahaman tentang gender itu kepada para peserta yang memang notabene-nya juga kami pertimbangkan untuk proporsinya. Misalnya perempuan itu harus 70%, sementara selebihnya itu laki-laki. Supaya masalah tentang kesetaraan atau poin-poin tentang kesetaraan gender dan YPS ini bisa tersampaikan dengan baik. Karena apa? Karena kalau misalnya populasi ataupun jumlah si laki-laki lebih banyak, itu cenderung kurang efektif untuk menyampaikan tentang kesetaraan gender dan juga YPS-nya itu. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, jadi memang sepak bola itu cukup banyak peminatnya sehingga cocok untuk menjadi jembatan untuk membahas isu-isu ini ya Bang ya. Dan kalau saya tadi sepengetahuan saya ya Bang ya, Abang kemarin benar ya melakukan program World Coaches Youth Training. Iya, benar, Kak. Ah, saya mau tanya lebih lanjut nih. Seperti apa sih aktivitas dan pelatihan yang dilakukan oleh World Coach Youth Training ini dalam menyentuh isu-isu ini? Oke. World Coaches Youth Training Program ini sebenarnya merupakan program kolaborasi antara UN Women Indonesia dan juga KNVB. KNVB itu adalah Asosiasi Sepak Bola asal Hmm? Kerajaan Belanda, di mana mereka melakukan kegiatan training atau pelatihan di Kota Medan. Untuk Kota Medan sendiri, mereka menggait mitra bernama Inspire Medan, sebuah klub sepak bola yang cukup baik ya reputasinya di Kota Medan. Dan pelatihan tersebut dilakukan selama 5 hari secara offline di Kota Medan. Pelatihan tersebut sebenarnya ditujukan untuk partisipasi perempuan, makanya dalam kegiatan tersebut itu lebih banyak peserta perempuannya dibandingkan peserta laki-lakinya. Dan memang fokusnya bukan untuk anak, karena memang kemarin itu pesertanya itu kalau saya nggak salah paling paling rendah usianya itu usia SMA kelas 3. Hmm. Jadi selebihnya itu nggak ada yang usia di bawah umur. Dan pelatihannya itu karena memang ditujukan untuk perempuan yang memang belum terlalu familiar dengan teknik-teknik sepak bola. Oleh karenanya pada pelatihan hari pertama dan kedua itu kami berfokus untuk diajarkan tentang teknik bermain sepak bola. Tetapi again bukan sembarang bermain sepak bola, karena World Coaches sendiri punya slogan yang namanya life skill, di mana mereka itu mengelaborasi teknik-teknik itu dengan nilai-nilai kehidupan di sosial masyarakat atau nilai-nilai kehidupan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Di mana life skill-nya itu dijelaskan dalam bentuk pemaparan yang linear. Hmm. Contoh misalnya kita mengenal teknik sepak bola passing dan dribbling. Hmm. Nah, passing dan dribbling itu dijelaskan oleh pelatihnya bukan secara teknikal saja, tetapi juga dijelaskan kenapa kamu harus melakukan passing, kenapa kamu harus melakukan dribbling. Kayak misalnya passing itu memberikan operan ya, kalau saya nggak salah mengoper bola. Jadi dijelasin kenapa harus mengoper. Oh, ternyata ada kolaborasi. Jadi kalau kita mau menggolkan suatu bola ke gawang lawan, kita harus bekerja sama dengan tim. Kalau kerjasamanya itu nggak bagus, ya bolanya nggak bisa masuk ke gawang gitu. Jadi itu dijelasin secara detail oleh mereka. Yang sebenarnya skema permainan itu kayak skema permainan sepak bola tipikal anak-anak jadinya. Jadi kayak dijelasin satu persatu kenapa harus ini, kenapa harus itu. Kemudian di hari ketiga itu ada mini games kayak pelatihan dalam bentuk turnamen kecil, di mana kami dibentuk dalam beberapa tim dan disitulah diajarkan soal dinamika lebih lanjutnya. Misalnya soal komunikasi tadi itu dielaborasikan dengan kalau misalnya kita ada teman dekat di satu grup kemudian dia itu nggak berkabar atau jarang berkabar, kira-kira kita sebagai teman enaknya ngapain ya? Apakah kita menghubungi dia atau mencari tahu keadaannya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari itu coba dimasukkan ke permainan sepak bola supaya mereka di satu sisi paham tentang teknik sepak bola dan di sisi lain juga dapat maksud lain dari permainan sepak bola itu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak.
Oke, berarti memang pelatihan mengenai sepak bola tapi penuh makna yang relevan ke kehidupan nyata ya, Bang ya. Iya benar Kak. Oke, nah saya pengen tahu nih, bagaimana sih respon peserta ketika pertama kali mengetahui bahwa pelatihan perdamaian ini akan dilakukan lewat permainan sepak bola? Apakah antusiasnya cukup tinggi atau bagaimana, Bang? Kalau yang saya amati dari peserta, khususnya peserta perempuan, Hmm? mereka itu mengikuti pelatihan tersebut memang maksudnya ingin menjadi seorang pelatih atau menjadi seorang pemimpin. Karena memang mereka sudah memiliki klub sepak bola sebelumnya. Jadi mereka yang diutus dari klubnya atau mereka memang pengen membentuk sebuah klub sepak bola nantinya setelah selesai atau mengikuti program itu. Sehingga memang maksud mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut sudah jelas untuk mengasah keterampilan kepemimpinan mereka. Karena kan dalam sepak bola itu ada yang namanya pelatih ya Kak, pelatih sepak bola. Jadi mereka ingin meng-highlight leadershipnya itu supaya nanti mereka bisa memperkenalkan teknik-teknik bermainnya atau memperkenalkan cara-cara bermainnya itu ke klub sepak bola mereka atau mereka bisa untuk mandiri membentuk klub-klub sepak bola. Dan sebenarnya ada sedikit hidden nantinya di kegiatan ini karena kegiatan ini juga akan bermuara kepada kegiatan uh, pemberdayaan masyarakat. Jadi selesai dari kegiatan World Coaches ini, KNVB-nya juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk membentuk tim, kemudian mengirimkan proposal yang nantinya akan mereka danai untuk membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam konteks yang lebih luas lagi. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, jadi bisa dikatakan pelatihan ini nggak selesai sampai di situ aja ya, Bang ya. Iya, Masih benar. ada keaktifan lebih lanjut setelah pelatihan itu selesai. Nah, apakah ini selain yang sudah disampaikan tadi, ada pemantauan dari pihak penyelenggara acara, apakah ada akan dibentuknya komunitas lanjutan atau forum alumni peserta mungkin? Nah, sebetulnya Kak, Hmm? World Coaches-nya ini yang saya ikutin itu World Coaches kedua, karena saya juga dan satu teman saya dari Aceh itu merupakan representasi dari UN Women sendiri untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi Hmm. yang tadi saya katakan peserta-peserta perempuan itu memang peserta-peserta yang memang memiliki hobi atau kegemaran di sepak bola dan mereka pengen menjadi pelatih atau pengen membentuk klub sepak bola. Nah, sebelum memasuki kegiatan World Coaches tahap kedua ini, ada lagi sebelumnya itu World Coaches tahap pertama itu yang memang pengenalan basic terkait dengan teknik sepak bola atau pengenalan terkait dengan sepak bola lah, misalnya pengenalan lapangan, lapangan itu harus berapa-berapa, standarisasinya berapa-berapa. Jadi kayak itu dijelasin di World Coaches yang pertama. Kemudian World Coaches kedua itu lebih kepada teknik dan juga life skill-nya. Sementara nanti di World Coaches ketiga itu akan akan dinilai soal bagaimana si pesertanya itu bisa memimpin atau bisa melatih suatu klub. Jadi itu kayak tingkatan akhirnya nanti di World Coaches ketiga. Nah, World Coaches yang diinisiasi oleh KNVB sendiri ini sebenarnya ditujukan untuk mencari talenta-talenta muda Indonesia dalam bidang sepak bola. Jadi mereka ingin mencari orang-orang muda, baik perempuan maupun laki-laki yang memang kompeten di bidang sepak bola. Untuk nantinya setelah mengikuti World Coaches ketiga, mereka akan dilatih di Bandung untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional atau pelatih sepak bola profesional begitu. Nah, nantinya klub-klub mereka ataupun komunitas-komunitas mereka itu nanti bernama Inspire. Makanya tadi ada Inspire Medan, kalau di Bandung ada Hmm. Inspire Bandung gitu kayak di Kupang itu ada Inspire Kupang. Jadi nanti ujungnya ke situ. Sementara untuk tidak meninggalkan hype dari WPS dan YPS-nya itu, Hmm. kemarin penyelenggara yakni KNVB dan UN Women Indonesia itu membentuk skema baru untuk proses pendanaan proposal yang nantinya akan membentuk sebuah kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat begitu sih Kak. Kalau untuk alumninya ya pasti ada dari peserta yang tadi peserta dari pelatihan satu, kedua dan ketiga. Dan sepertinya saya kurang kurang tahu informasinya apakah dibuka setiap tahun atau bagaimana. Kayaknya dibuka setiap tahun oleh KNPB-nya untuk menjaring potensi-potensi muda tadi. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, jadi memang teman berdua ada ini udah pelatihan yang berjenjang ya dari satu, dua, tiga hingga nanti udah benar-benar profesional peserta pelatihannya. Sungguh
luar biasa banget ya, berarti keren banget nih ya, pelatihannya. Nah, kalau bicara, kayaknya kalau udah bicara tentang, kita udah banyak flashback mengenai pelatihan yang udah diikuti oleh Bang Hadonia nih. Boleh nggak cerita salah satu momen yang mungkin paling berkesan ya, bagi Bang Hadonia selama mengikuti pelatihan tersebut, atau juga boleh nih kisah-kisah inspiratif dari peserta, terutama dari kalangan perempuan dan pemuda nih, Bang. Ya, karena merupakan sekaligus merupakan representasi dari UN Women Indonesia Hmm? pada kegiatan tersebut, Kak, kami juga diwajibkan untuk membuat laporan pada saat itu tentang pengamatan di sekitar terkait dengan pelaksanaan program. Nah, sebenarnya KNPB sendiri, kalau dilihat secara profil, dia itu masih satu visi dan tujuan dengan UN atau PBB. Jadi kayak nilai-nilainya itu masih linear, nilai-nilai universalitas, nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya kesempurnaan di dunia ini kan tidak ada ya Kak. Jadi tetap Hmm. aja dalam pelaksanaan programnya itu masih banyak ditemukan beberapa kekurangan yang sekiranya memang belum meng-highlight benar soal si perempuan atau partisipasi perempuannya ini begitu. Nah, hal yang begitu mengejutkan sebetulnya kami temukan ketika melakukan interview singkat dengan beberapa peserta perempuan, di mana kebanyakan peserta perempuan yang hadir pada pelatihan tersebut tidak sama sekali mengetahui tentang gender. Jadi mereka belum tahu soal gender, apa itu gender dan lain sebagainya. Hmm. Dan juga belum mengetahui UN Women Indonesia. Padahal kan secara profiling seharusnya badan-badan atau lembaga-lembaga besar seperti UN atau PBB seharusnya kan sudah tahu kan begitu Kak. Tapi sayangnya mereka masih kurang tahu. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, kami juga menjelaskan kepada mereka apa itu gender, kenapa perempuan harus apa namanya harus care terhadap masalah gender dan pemberdayaan kepada mereka. Agar nantinya mereka juga bisa mengerti soal gender itu sendiri karena selepas mengikuti kegiatan seperti yang saya mention tadi kan ada kesempatan yang diberikan oleh KNPB sendiri untuk membuat suatu program pemberdayaan dan kalau misalnya mereka tidak mengerti soal gender dan partisipasi akan sayang untuk dilewatkan karena memang program pemberdayaannya itu secara spesifik membahas soal kekerasan terhadap perempuan gitu kan jadi kayak buat program atau kegiatan gitu yang topiknya itu di highlight adalah kekerasan terhadap perempuan tapi dalam skema permainan sepak bola. Jadi hal-hal yang seperti itu cukup apa namanya cukup mengagetkan bagi saya dan partner saya karena bisa dibilang hal basic dan di Kota Medan yang kalau secara literasi juga seharusnya lebih lebih bagus ya gitu kan Kak, Hmm. secara perkotaan gitu. Tapi sayangnya masih banyak juga pesertanya yang belum tahu atau belum belum ya belum tahu atau belum mengenal lah soal itu. Jadi itu sangat agak disayangkan kurang lebih begitu Kak. Oke, jadi memang rasanya masih banyak ternyata tanpa disadari yang komunitas-komunitas atau orang-orang masyarakat yang kurang aware sama WPS dan YPS ini. Nah, kalau dalam menyoroti hal ini, bagaimana nih sekiranya program ini bisa menjangkau daerah-daerah dan mungkin komunitas-komunitas yang mungkin sebelumnya belum aware terhadap isu ini, bukan jadinya mungkin lebih baik ya orang yang sebelumnya aware ikut program jadi lebih aware dan menyebarkan hal ini lebih lanjut. Gimana tuh, Bang? Nah ya, sebetulnya tantangannya adalah sama ya Kak di hampir semua daerah. Walaupun kemarin itu concernnya memang di Medan, yang Hmm? basically didominasi oleh suku Batak dengan Hmm? ragam tradisinya begitu yang begitu ketat soal perempuan gitu. Dan saya rasa di semua daerah juga pasti sama dengan apa namanya dengan pemahaman tradisional yang menempatkan perempuan sebagai posisi kedua dalam dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami khususnya bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan atau program Coaches kedua kemarin. Karena setelah itu kami dituntut untuk melakukan sebuah program dan kebetulan kemarin ketika kami ajuin
proposal pendanaannya itu didanai sama KNPB sendiri dan sekarang sedang program pemberdayaan di Kota Medan, Kak. Nah, jadi tantangan tersendiri untuk menghapuskan stigma adat atau kedaerahan tadi ya tentang perempuan, di Hmm? mana mereka sudah ditanamkan sejak dini, oh kau itu perempuan, nantinya cuma hanya apa namanya hanya dinikahkan, hanya mengurusi urusan rumah dan lain sebagainya. Bagi saya yang melihat sendiri kejadian tersebut atau hal-hal tersebut di depan mata gitu bagi anak kecil yang saat ini masih masih kami latih dalam program pemberdayaan itu tuh rasanya agak miris gitu ya. Anak sekecil itu katakanlah usia 10 tahun gitu harus menerima kenyataan pahit itu sedini mungkin gitu loh. Jadi dia itu sudah dibatasi. Kalau misal apalagi kalau misalnya di rumah dia itu ada adik laki-lakinya atau ada abang laki-lakinya gitu. Jadi mereka lebih diprioritasin daripada si dianya gitu. Padahal sebenarnya dia dan abangnya atau dia dan adiknya itu sama-sama memiliki peran yang sama di rumah gitu. Begitu juga sebaliknya ibu dan ayahnya di rumah juga memiliki peran yang sama. Tetapi hal tersebut masih masih belum diketahui dengan jelas atau dengan terbuka oleh masyarakat sekitar karena Hmm? masih terhalang paham-paham atau apa namanya aliran-aliran adat tadi yang memposisikan si perempuan seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan baru dan tersendiri bagi kami bagaimana untuk berhasil menjalankan programnya. Karena kalau orang berpikir tentang sepak bola, menurut saya pribadi, apalagi dikaitkan dengan perempuan, itu pasti banyak yang berpikiran bahwa oh ini nanti mau jadi tomboy nih, ini nanti mau jadi perempuan yang kelaki-lakian nih gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Karena dalam pelatihan itu juga kami menjumpai banyak sekali peserta perempuan itu yang bermake up sebelum main bola. Jadi mereka itu berdandan sebelum main bola. Jadi nggak ada istilah bahwa mereka itu main bola atau mau jadi pelatih atau suka bermain bola karena tomboy, karena apa segala macam nggak ada gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu seharusnya dihilangkan supaya perempuan itu memang bisa berdaya menjadi pemimpin gitu. Walaupun bidangnya atau lapangannya itu di sepak bola gitu. Karena itu tidak menjadi pembeda mau dia apa namanya mau dia pemimpin di lapangan atau pemimpin di kantor atau pemimpin di rumah itu tidak ada perbedaan sama sekali karena itu semuanya sama. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, jadi memang stigma-stigma yang masih melekat di masyarakat ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi program pelatihan ini, Bang. Nah, kalau kita akan berbicara secara lebih jauh nih, Bang, ada nggak sih kelanjutan atau nantinya proyek lainnya ya mungkin dari program World Coaches ini? Apakah pendengar-pendengar ini kalau mau terlibat nanti bagaimana caranya? Oke. Untuk program lanjutannya sebenarnya sudah saya mention Ya, tadi ya Kak, heeh. di apa sebelumnya. Karena di seluruh Indonesia kebetulan tahun ini World Coaches ini hanya diadakan di 3 tempat, yang di Medan, di Kupang, dan juga di Jakarta. Jadi masing-masing region itu punya punya fokus yang berbeda. Kalau di Kupang itu fokusnya pada perkawinan anak, perkawinan dini. Sedangkan kalau di di Jakarta itu fokus mereka kepada kehidupan masyarakat plural, masyarakat perkotaan gitu, yang lebih kepada geng atau ya kayak gitulah kehidupan Hmm. kehidupan anak-anak geng atau anak-anak pang gitu. Jadi lebih ke situ. Dan sementara yang di Medan itu lebih kepada pemberdayaan perempuan secara general dan juga tadi kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan adat. Nah, setelah kegiatan itu sebetulnya UN Women sendiri melakukan kegiatan lanjutan di Poso di Sulawesi, dan itu kegiatannya memang benar-benar pemberdayaan untuk perempuan, untuk semua perempuan karena pesertanya semuanya dominasi oleh perempuan. Kurang lebih kayaknya awal Juli kemarin kegiatannya, dan itu kegiatan sudah selesai. Dan untuk Hmm. program lanjutan dari World Coaches ini sendiri secara teknikal, memang dia hanya akan menyaring talenta-talenta muda seperti yang saya katakan tadi untuk dilatih bermain sepak bola oleh KNVB-nya sendiri. Dan untuk program-program tambahannya itu KNPB menyediakan grants atau project fund yang nantinya project fund itu akan diselenggarakan oleh masing-masing peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Untuk tahun ini grants itu dibuka untuk 5 kelompok, 5 kelompok yang mengajukan, yang dipilih mengajukan proposal pendanaan, dan lima-limanya itu
tersebar secara proporsional di wilayah pelaksanaan tadi Jakarta, Lombok dan juga Medan. Tadi saya salah sebut ya Kak, Lombok kayaknya, bukan Kupang. Jadi Oke. ya, jadi teman-teman atau pendengar-pendengar yang sekarang menyaksikan barangkali bisa berkenan untuk terlibat dalam proyek-proyek yang tadi apa namanya diusung oleh teman-teman peserta gitu. Karena proyek-proyeknya sendiri itu dipastikan bukan proyek yang sekali berlangsung, bukan, karena proyeknya itu dipastikan akan berlanjut. Jadi kayak misalnya kayak kami yang diadakan di Medan sendiri proyeknya itu kedepannya akan diusahakan berlanjut juga dengan membentuk klub sepak bola yang tadinya eh, apa namanya peserta pelatihannya itu dimanfaatkan terlebih dahulu untuk menjadi anggota klubnya, untuk kemudian dikembangkan lebih besar lagi sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, jadi teman Pro 2 kalau ingin tahu lebih lanjut bisa cek kemana nih Bang? Oh iya, kalau untuk website, untuk sosial medianya sendiri, Hmm? kalau saya nggak salah di Instagram itu namanya, bentar ya Kak, namanya itu KNVB World Coaches, KNPB World Coaches. Ya, program mereka itu sebenarnya program internasional dan Hmm? untungnya mereka itu melaksanakan di Indonesia salah satunya dengan bentuk seperti ini pelatihan World Coaches ini. Ya itu Kak, KNVB World Coaches atau nanti saya ketik di ini saja. Oke, jadi teman Pro 2 bisa langsung ke Instagram KNPB World Coaches ya. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk Bang Hadonia. Apa sih, ada nggak kira-kira pesan dari Bang Hadonia untuk anak-anak muda, termasuk ya pendengar Pro 2 ya tentunya, yang mungkin belum paham sama pentingnya WPS dan YPS, atau mungkin baru paham nih setelah mendengar obrolan kita sore hari ini. Jadi bagaimana nih pesannya untuk mereka agar bisa ikut ambil bagian? Ya, isu WPS dan YPS sendiri bukan merupakan isu yang harus dikuasai dengan mempelajari literatur atau penelitian-penelitian, tidak seberat itu, karena isu WPS dan YPS ini dapat diteruskan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, termasuk untuk adik-adik ataupun anak-anak yang bisa dibilang cakupannya itu masih belum luas, karena isu WPS dan YPS ini yang lebih terpenting adalah dipraktikkan atau bisa untuk diimplementasikan setidaknya dalam lingkungan sekolah. Misalnya kemarin seperti di pelatihan di Medan sama anak-anak, kami Hmm? mengajarkan kepada peserta pelatihan yang memang masih dulu di bangku sekolah SD sampai SMA, kami mengajarkan kepada mereka kalau di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas ada sesuatu hal yang kalian rasa tidak sesuai gitu, kalian bisa langsung ambil peran. Jadi tanpa harus menunggu ketuanya turun atau tanpa harus menunggu ibu gurunya turun dan lain sebagainya. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasa tidak bersesuaian, itu bisa langsung segera dilaporkan atau bisa mereka langsung berinisiatif untuk melakukan sesuatu inisiatif yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Kemudian Hmm? untuk orang muda sendiri atau anak muda sendiri itu punya peran yang sangat penting. Jadi untuk adik-adik barangkali yang menonton di tayangan kali ini, kalian Hmm? punya peran penting gitu untuk kemudian mempromosikan dan menyebarluaskan spirit-spirit soal persaudaraan, solidaritas, dan juga nilai-nilai kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan misalnya tanpa tanpa apa namanya tanpa pilih-pilih teman, itu berteman dengan siapa saja, itu termasuk salah satu cara untuk mengimplementasikannya. Hanya saja permainan sepak bola ini menjadi media yang dipilih untuk kemudian bisa apa namanya mempromosikan hal-hal tersebut secara lebih komprehensif, karena ada isu-isu yang sensitif seperti perempuan, seksualitas di dalamnya gitu. Jadi uh, barangkali itu untuk apa namanya adik-adik atau orang-orang muda lainnya di luar sana ingin menjadi agen-agen perubahan, itu sebenarnya sangat sangat memungkinkan, apalagi di kehidupan yang modern ini bukan tidak mungkin kita menjangkau komunitas atau organisasi-organisasi yang
bisa untuk menaungi hal tersebut. Seperti misalnya UN Women Indonesia yang terbuka Mm-mm. untuk inisiatif-inisiatif yang nantinya akan diimplementasikan dengan menyasar anak-anak atau orang-orang eh, apa namanya orang-orang yang terdiskriminasikan gitu untuk lebih berdaya dan tangguh melalui program-program kerja mereka. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi ataupun ya bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu membawa dampak positif supaya nanti itu bisa kita coba pelajari dan juga Mm-mm. teruskan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih begitu, Kak. Oke, wow, keren banget. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin belum aware atau baru aware, kamu harus segera lebih memahami dan melihat dunia dari berbagai macam perspektif, khususnya dari perspektif perempuan dan juga pemuda ya. Dan tentunya obrolan kita sore hari ini luar biasa banget ya. Sudah semoga setelah ini kita bisa lebih sadar bahwa kita semua bisa menciptakan perubahan untuk dunia yang lebih damai dan semuanya bisa dilakukan melalui hal-hal sederhana bahkan lewat permainan sepak bola. Terima kasih banyak Kak, Bang Hadonio Bang Hadonia, maaf, atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang di sore ceria pada sore hari ini ya Bang. Semoga semua langkah-langkah yang akan diusahakan oleh Bang Hadonia dilancarkan dan bisa terus positif dalam membangun dunia yang lebih damai ya Bang ya. Oke, Kak, terima kasih. Iya, oke deh sepertinya teman berdua obrolan sore ceria kita akan kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Kita pamitan dulu sama pendengar boleh Bang? Boleh, Bye. boleh, Kak. Dadah. Ya, oke, bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih Bang. Oke, Kak, terima kasih banyak. Oke, teman berdua jangan kemana-mana. Setelah ini aku masih nemenin kamu di rangkaian program lainnya.